Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11 yang bunyinya adalah demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema kita pada hari ini adalah makna kenaikan Yesus ke sorga. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang kita sama-sama memperingatinya pada hari ini. Ada 5 hal dalam kehidupan Yesus yang diperingati oleh seluruh orang Kristen di dunia. Yang pertama adalah peristiwa kelahiran Yesus. Yang kedua adalah peristiwa kematian Kristus. Yang ketiga adalah peristiwa kebangkitannya. Dan yang keempat adalah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan yang kelima, nanti Yesus pasti akan datang kembali ke dunia ini. Karena dia berkata, "Aku pergi, tetapi aku akan kembali." Yaitu janji firman Tuhan. Dan semua peristiwa itu mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Pada hari ini saya akan berbicara tentang kenaikan Yesus dan apa makna atau arti dari kenaikan Yesus ke surga bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, kenaikan Yesus membuat Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia menyampaikan perkataan ini. Dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dia berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dia mau supaya semua orang yang ada di dunia ini bisa mendengar tentang Yesus yang sudah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat umat manusia. Dan sesudah dia menyampaikan perintah itu, tentunya dia tidak hanya memberikan perintah, tetapi dia memperlengkapi murid-muridnya. Oleh karena itu, dia berjanji akan mengirim seorang penolong bagi murid-muridnya. Dan murid-murid disuruh tunggu di Yerusalem, saudara. Dan setelah 10 hari kemudian, sesudah kenaikan Kristus ke sorga, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid yang sedang menunggu di Yerusalem, saudara. Dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka, pada waktu itu mereka menerima kuasa daripada Tuhan. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mungkin mereka bisa menjadi saksi Kristus. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin mereka bisa melakukan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara, kuasa Roh Kudus ini dari bahasa aslinya dipakai kata dunamos. Dunamos itu yang pertama bisa berarti power of action, ya, atau kuasa kemampuan untuk bergerak, saudara. Dan pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, dikatakan mereka akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bergerak, saudara. Bergerak untuk apa? Bergerak melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid daripada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Tanpa Roh Kudus mereka nggak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu mereka harus menunggu supaya kuasa itu dicurahkan ke atas mereka. Dan pada waktu kuasa itu dicurahkan atas hidup mereka, maka mereka mulai berjalan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Jadi
kuasa Roh Kudus ini sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya. Yang kedua, dunamos itu juga mempunyai arti ability to perform miracle, atau kuasa, kemampuan untuk melakukan mujizat, saudara. Ya, mujizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, kalau manusia udah angkat tangan, maka mereka membutuhkan mujizat di dalam hidup mereka. Dan kalau kita lihat, murid-murid ini, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka bukan orang-orang yang ternama, bukan orang-orang yang terkenal, bukan orang-orang yang punya status di dalam masyarakat, ya, bukan orang-orang yang terkenal di masyarakat. Mereka hanyalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan daripada mereka adalah para nelayan, saudara. Dan mereka diberikan tugas. Mereka harus mengemban amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Ini sebuah perintah yang mustahil untuk dilakukan oleh mereka. Dan pada waktu itu pun belum ada radio, belum ada televisi, belum ada alat-alat komunikasi yang canggih seperti saat ini, belum ada internet, saudara. Ya, jadi kelihatannya perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka sulit untuk bisa mereka lakukan dalam hidup mereka. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, maka apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka, mereka bisa lakukan. Karena kuasa Roh Kudus itu adalah dunamos. Mereka dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan mereka. Haleluya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa menghadapi dunia ini. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Termasuk melakukan amanat agung yang bukan hanya ditujukan kepada murid-muridnya, tetapi juga ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, karena Tuhan mau semua orang yang ada di dunia ini bisa mendengar tentang Yesus dan menjadi percaya kepadanya dan diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, dengan kenaikan Yesus ke surga, itu berarti Yesus menunjuk gerejanya untuk menjadi representatif dari Dia di dunia ini. Kita bisa baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, selesai Yesus menyelesaikan tugas atau misi penyelamatan yang Allah Bapa berikan kepada Dia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia, Dia pun kembali ke sorga, saudara. Karena memang tempat tinggal daripada Tuhan Yesus bukan di dunia ini. Di dunia ini Dia hanya sementara, saudara. Dan sesudah Dia menyelesaikan tugasnya, misinya, Dia harus kembali ke surga. Nah, Yesus pergi ke surga. Dan bagaimana dengan kita yang masih tinggal di bumi ini, saudara? Nah, disinilah kita ini mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi representatifnya Tuhan di muka bumi ini, saudara. Kita di dunia ini, kita adalah duta besar kerajaan Allah. Ya, kita ini adalah perpanjangan tangan daripada Tuhan di dunia ini, saudara. Sama seperti di Amerika sini, ada duta besar. Ya, biasanya di negara-negara di luar Indonesia, ya biasanya Indonesia akan mengirimkan duta-duta besar. Kalau di Amerika sini adanya di Washington DC, saudara. Dan selain duta besar, di sini juga ada konsul-konsul, konsulat-konsulat. Ya, ada beberapa konsulat di Amerika sini, ada di New York, ada di LA, ada di Texas, ada di Houston, dan juga ada di beberapa tempat mungkin. Saya lupa. Ya, tapi ada konsul-konsul juga yang mewakili negara Indonesia di Amerika, saudara. Dan biasanya duta besar itu mempunyai kekebalan hukum. Ya, jadi maksudnya di kedutaan besar itu yang berlaku adalah hukum dari Indonesia, saudara. Ya, makanya sebagai seorang duta besar, dia diberikan kuasa untuk mewakili negaranya. Makanya ada istilah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi dia sudah diberikan kuasa penuh oleh negaranya untuk menjadi representatif dari negara di mana dia ditempatkan, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Kita di dunia ini hanya temporary atau sementara, saudara. Ya, dan kita ada di dunia ini dengan misi Allah. Ya, kita ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan Allah.
Kita ada di dunia ini sebagai representatif dari kerajaan Allah untuk memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, saudara. Oleh karena itu kita sudah diberikan kuasa untuk melakukan itu, saudara. Kita ada di dunia ini dengan misi Allah, yaitu untuk memperkenalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Kita ada di dunia ini, tetapi kita tidak hidup menurut prinsip-prinsip dunia ini. Kita hidup menurut prinsip-prinsip Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, tempat dari mana kita berada, saudara. Amin. Ya, jadi pada waktu kita hidup, kita akan hidup pasti berbeda dengan orang-orang yang hidup di dunia ini. Karena kita berjalan bukan dengan prinsip-prinsip dunia ini, tetapi kita berjalan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena kita adalah representatif dari kerajaan Allah. Dan kita mempunyai misi di dunia ini, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid daripada Tuhan Yesus. Dan untuk menjalankan misi itu, kita harus menjalankan misi itu sampai tuntas, saudara. Jadi, memberitakan Injil itu bukan hanya tugas dari sebagian orang atau tugas dari penginjil, hamba Tuhan, pendeta, tapi semua orang percaya kita diberikan tugas untuk memberitakan Injil, untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus selama kita ada di dunia ini, sehingga orang-orang itu bisa mengenal Yesus dan menjadi percaya kepadanya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, dengan naiknya Yesus ke surga, maka hidup kita akan dipenuhi pujian dan penyembahan serta pengagungan kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Saudara-saudara, ketika murid-murid menatap atau melihat ke langit, melihat Yesus yang terangkat ke surga, saya percaya ini merupakan sebuah pemandangan yang sangat spektakuler, saudara. Suatu pemandangan yang sangat luar biasa, saudara. Bayangkan, Yesus yang sedang berdiri, dia mulai terangkat perlahan-lahan, terus terangkat sampai awan menutupinya. Wow, ini sangat spektakuler, saudara. Ya, seandainya kita menjadi salah satu dari orang-orang yang hadir pada waktu itu menyaksikan kenaikan Yesus, pasti saya percaya kita pun akan takjub, kita pun akan terpesona melihat pemandangan ini, saudara. Ya, dan ini bukan seperti Superman, saudara, yang kita lihat di televisi atau di film-film, saudara. Kalau Superman itu tokoh fiksi, saudara, nggak benar, ya. Hanya dibuat, dia bisa terbang, dia kuat, ya. Tuhan Yesus itu, dia benar-benar terangkat, dia benar-benar terbang, dia naik ke surga, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan pasti semua orang yang menyaksikan peristiwa ini, mereka sangat takjub dan terpesona, saudara. Kehidupan kita seharusnya seperti orang-orang ini, ya. Kita harusnya melihat Tuhan itu dengan takjub dan selalu terpesona melihat Dia. Karena kebesaran Dia, karena keagungan Dia. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Dia, saudara. Dia Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia dapat dilakukan oleh Tuhan, saudara. Jadi harusnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa dipenuhi dengan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Karena Dia besar, Dia ajaib, Dia layak dipuji dan disembah, saudara. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dia. Dia dahsyat dan Dia luar biasa. Dan memandang ke atas ini mempunyai pengertian. Yang pertama, sadar kita mempunyai Allah yang besar. Kita mempunyai Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, maka tentunya kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan selama kita ada di dunia ini. Amin, saudara. Kalau Anda tahu bahwa Engkau memiliki Allah yang besar, saya percaya kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir pada waktu kita hidup di dunia ini. Walaupun tantangan, situasi, pencobaan bisa saja datang dalam hidup kita. Tapi kalau Anda sadar bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau, ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan engkau, yang mempedulikan engkau, maka engkau tidak akan khawatir, tidak akan takut.
selama engkau ada di dunia ini. Dan memandang ke atas itu juga berarti apapun yang kita alami, sejelek apapun situasi yang kita alami, seburuk apapun, sepelik apapun situasi yang kita alami, kita tetap harus memutuskan untuk memandang ke atas, memandang ke langit, memandang kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Amin, saudara. Ya, kita harus selalu menengadah ke atas, saudara. Sama seperti Yesus. Pada waktu dia membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Pada waktu 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada dia, yang dia lakukan adalah dia menengadah ke langit. Artinya dia memandang ke atas, dia melihat ke langit. Dia percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. 5 roti dan 2 ikan itu kelihatannya mustahil untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi pada waktu Yesus mengucap syukur dan dia menengadah ke langit, maka 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, saudara. Ya, ada sisanya. Dan sisanya 12 bakul. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, mari saudara, biarlah hidup kita senantiasa mau memandang kepada Tuhan, mau memandang ke atas. Karena saya percaya pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau engkau selalu melihat apapun yang terjadi di dalam hidupmu, engkau selalu menengadah ke atas, melihat kepada Tuhan, selalu ada pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Yang keempat, dengan kenaikan Yesus ke sorga, artinya Yesus telah kembali ke sorga. Tapi suatu saat dia pasti akan datang kembali. Haleluya. Kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan ketika Yesus naik ke surga, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dan berkata kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini, saudara. Ada malaikat yang berkata kepada orang-orang ini bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi, Tuhan Yesus naik, tetapi dia pasti akan kembali, saudara, untuk menjemput gerejanya. Amin. Ya, ya. Kita pasti akan dijemput oleh Tuhan Yesus suatu saat, ya. Ini merupakan suatu hal yang sangat indah, saudara. Di mana kita bertemu dengan pencipta kita. Dan memang kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Amin. Kalau dia berkata, dia pergi, dan dia akan datang kembali, pasti dia akan datang kembali. Ya, kita percaya atau tidak, dia pasti akan kembali, saudara. Ya, banyak orang yang nggak percaya bahwa suatu saat Tuhan akan datang kembali. Ketidakpercayaan orang-orang itu tidak akan membuat Tuhan tidak akan datang kembali. Amin. Ya. Dan tentunya sebagai orang percaya, kita percaya pada setiap apa yang Tuhan firmankan. Kalau dia datang, dia berkata bahwa dia akan datang kembali, pasti dia akan datang kembali. Amin. Ya, karena Tuhan dia adalah Allah yang berjanji dan tidak pernah lupa untuk menggenapi semua janji-janjinya. Kalaupun sampai saat ini kita belum melihat kedatangan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan lupa akan janjinya, saudara. Tetapi dia masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan datang kepada dia. Ya, pintu anugerah itu masih terbuka bagi manusia untuk datang dan mengenal dia, saudara. Tapi suatu saat ketika dia datang kembali, maka pintu itu sudah tertutup, saudara. Ya, pintu anugerah itu sudah tertutup. Ya, makanya inilah waktunya Tuhan memberikan anugerah kepada manusia untuk percaya kepada Dia. Dan kita sebagai gereja Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang akan memberitakan tentang Yesus yang telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat umat manusia, sehingga orang-orang bisa menjadi percaya kepada Dia. Ya, nah kenapa Tuhan Yesus harus pergi ke sorga? Jawabannya adalah dia juga menyediakan tempat buat hidup kita. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 14 ayat
Yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh haleluya, saudara. Ya, ini janji firman Tuhan. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, saudara. Bukan hanya di dunia ini kita punya tempat tinggal, tapi suatu saat nanti, sesudah kita meninggalkan dunia ini, ada tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan buat hidup kita. Buat saudara dan saya, saudara. Jadi, saudara, kita bisa lihat di sini betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dia bukan hanya mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan dia juga mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita, saudara. Sehingga kita bisa bertahan selama kita ada di dunia ini. Menghadapi segala pencobaan yang bisa saja terjadi pada waktu kita hidup di dunia ini. Sehingga kita bisa survive selama kita masih ada di dunia ini. Dan kita juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi saksi Kristus pada waktu kita ada di bumi ini. Dan kebaikan Tuhan itu tidak berakhir sampai di situ. Sesudah dia menyertai kita, dia juga menyediakan tempat bagi kita, saudara. Ini luar biasa. Ya, kalau Anda merenungkan kasih Tuhan, ya, makanya ada lagu yang berkata, tak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Ya, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia selalu baik buat kita. Dan selama-lamanya dia baik buat hidup kita. Amin, saudara. Dia menyediakan tempat, dia menyediakan sorga buat kita, saudara. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Dia nggak mau terpisah dengan kita. Dia mau selalu kita dekat bersama dengan dia. Ini luar biasa, saudara. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa buat hidup kita. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang 4 makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita bisa dengar pada hari ini. Yang pertama, dengan naiknya Yesus ke surga, itu artinya dia mencurahkan Roh Kudus ke atas kehidupan kita untuk menyertai kita. Sehingga kita bisa menggenapi apa yang menjadi rencana dan tujuannya selama kita ada di dunia ini. Dan dengan kenaikan Yesus ke surga, itu berarti dia memakai kita sebagai representatif, sebagai wakilnya di muka bumi ini. Untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan selama kita ada di dunia ini. Kita mau dipakai untuk menjadi duta besar, ambasadornya Tuhan pada waktu kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, dengan naiknya Yesus ke surga, biarlah hidup kita senantiasa dipenuhi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan pengagungan kepada Tuhan, karena dia layak untuk dipuji dan disembah. Dia layak menerima segala kemuliaan. Yang terakhir, dengan kenaikan Yesus ke surga, dia mau menyiapkan tempat bagi kita, ya, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Dan kita bisa hidup bersama dengan dia selama-lamanya di dalam kekekalan. Amin.